Kali ini kita mau nanya sama teman kita, Mas Febri. Mas Febri, menurut lu nih, ngerugiin nggak teman-teman yang menggunakan APK mod untuk aplikasi Gojek atau Grab? Nah, gue pengen tahu dari lu, ngerasa dirugiin nggak sebagai mitra yang nggak pakai mod, istilahnya gitu. Nah, gue pengen tahu dari lu, rugiin nggak kira-kira? Rugiin sih kagak. Buat apaan lu rugi dari mana? Kagak. Kagak. Jadi nggak ada pengaruh sama iya. lu kerja rutinitas, nggak ada ngaruh sama sekali ya. Iya. Ya kan? Nah, itu ya, kagak ngaruh. Nah, makasih Mas. Oke guys, ketemu lagi dengan gue Arfan Zamar. Gimana kabarnya? Sehat? Bapak Ibu sehat semua ya? Abang ojol ya? Ini udah sore guys ya, ini jam pulang ya, karena sore sekitar jam 4 bikin konten lah ya terkait mod. bahaya nih. Ini gue udah mau pulang ya, apa-apalah kita bahas soal mod. Nah, langsung aja ya. Nah guys, soal mod ya, mod ini kan jujur aja dipakai nggak cuman di kalangan ya Gojek doang ya. Sejarahnya itu kan lo tahu sendiri dari game ya. Mod itu kan modding, artinya mengubah ya, modifikasi ya. Dia mengubah penampilan, mengubah spesifikasi, disesuaikan dengan kemudahan pengguna. Jadi mod itu awalnya dari fans penggemar game, dia yang buat agar lebih interaktif lagi gamenya ya. Mod itu sebenarnya legal ya, dari pengembang resminya ya, legal. Teman-teman harus tahu, mod itu awalnya legal. Nah, karena sudah ada mod APK kreativitas anak bangsa dari anak bangsa ya, yang menurut manajemen Gojek merugikan secara finansial dan merugikan secara keamanan ya, penggunaan mod, apalagi merugikan secara hak cipta ya, merugikan secara hak cipta. Undang-Undang nomor 18 apa 19 tuh ya, tahun 2002. Tahu gak mengenai hak cipta pengembang resmi aslinya ya? Misalnya aplikasi Gojek kan ada pengembang resminya nih, siapa ya kan, terus dipakai dengan aplikasi APK modnya Gojek misalnya gitu ya kan, ya pasti pengembang resminya ngomel lah gitu. Pengembangnya Gojek gak pasti ngomel kalau lo pakai mod ya kan, karena merugikan secara finansial dan merugikan secara sistem keamanan. Bener nggak? Ya kan? Keamanannya terganggu, ya kan? Nah, pastilah keamanan terganggu. Ya, apalagi kan secara finansial, contohnya ada mod dulu APK GoPay. Gratis. Nah, bahaya tuh. Dan kejadian tahun 2021 mengenai penggunaan mod di aplikasi Gojek ya, untuk mendongkrak ya, sampai sekarang sih mendongkrak orderan bagi mitra driver. Dijual berikanlah softwarenya di dark web. Dark web. Tapi hati-hati ya, sekarang pihak Gojek ya sudah ada security informasi yang melihat data-data di Goto atau di Gojek yang bocor di dark web ya. Siapa pihak ketiga yang melakukan jual beli software, perangkat lunak, perangkat keras atas aplikasi APK mod Gojek. Buat gue nih pribadi, jujur gue pribadi, penggunaan mod ya kan, menurut gue nggak ada signifikan ya, merugikan gue sebagai mitra driver, gue pribadi ya, karena gue ngelihatnya gini. Nah, sejarahnya gini, dulu gue pernah nongkrong di Latu Menten, apartemen Latu Menten Grogol
Ada yang pernah nggak nongkrong di Latu Menten Grogol? Gue pernah ke situ dulu ya. Kalau nyari orderan gue dari Bekasi ke sana dulu biasanya di awal-awal. Ya nongkrong, punya banyak teman di situ. Ya, ini mod ini kan dari tahun 2020 2021 udah ada ya. Udah panjang lah cerita mod ini. Ya penggunaan APK mod di aplikasi Gojek. Jadi kalau gue lagi nongkrong ketemu teman mitra driver yang pakai mod, ya kan? Buat gue ya biasa aja, ya kan. Kadang gue suka bilang gini, ya kan, lu taruh titik di mana, gitu kan? No, di toko Miracle, misalnya gitu. Contoh, ya kan? Miracle, tahu kan lo di mana tuh? Tempat kontainer dulu. Nah, gue sering ngambil di situ. Terus gue bilang gini, oke deh, kan gue sering ngambil di situ tuh. Gue kan pure, ya kan, Gojek. Temen gue sebelah yang pakai mod taruh situ. Udah, gue diem nih, duduk, ya kan, ya kan. Ternyata yang dapat siapa, lu tebak, ya kan? Gue yang dapat, bro. Lo kok bisa? Dia bilang gitu. Gue tanya sama dia, lu pakai mod, ya kan? Lu udah berapa sering ambil paket di toko itu? Nah, ini algoritma main ya. Gue cerita dulu, algoritma Gojek buat temen-temen yang normal kayak gua ya, atau yang pakai mod juga, mungkin sebagai pengetahuan lah ya buat teman-teman yang normal. Kok bisa mas lu yang dapat? Dia kan udah titiknya lebih dekat dari titik toko online-nya, sedangkan lu kan jauh. Algoritma Gojek melihat pertama adalah pengetahuan lokal dari mitra driver. Ya, dia ngelihat sejarah histori lu. Sejarah histori lu, seberapa sering lu ambil paket di toko tersebut. Berarti lu sudah dapat kepercayaan dari toko tersebut. Yang pasti, yang pertama algoritma Gojek ngelihat dari pengetahuan lokal mitra drivernya secara historis pengambilan paket di toko. Kalau lu sering ngambil di toko itu, temen lu mau pakai mod, ya jaraknya mau deket di situ, lu enggak, tetap lu yang dapet. Nah, pertama. Yang kedua baru jarak, ya jarak terdekat, ya kan? Kan pihak algoritma Gojek akan melihat driver terdekat. Untuk apa? Melihat lalu lintas kemacetan atau bagaimana untuk pengiriman pengantaran lebih cepat ke pelanggan. Kan mereka lihat jarak terdekat dari toko. Nah, itu baru yang kedua, ya kan? Baru yang ketiga hal-hal yang lainnya. Apa lo sering cancel atau yang lainnya? Nah, itu dialah. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang pakai mod atau nggak pakai mod ya, karena rezekinya sudah diatur. Tapi ya masing-masing harus tahu resikonya ya, baik yang pakai normal maupun yang pakai mod, semua ada resikonya masing-masing. Kan gini, aplikasi Gojek Go Partner sekarang pun nggak bukan dia lebih bagus juga saat ini, ada kekurangannya gitu kan, selalu diperbaiki. Ada saja kekurangan dari aplikasi Go Partner ya, banyak ya kan, makanya terus diperbaiki. Nah, sama kenapa orang menggunakan mod pada aplikasi Gojek, mungkin dia ingin menutupi kekurangannya ya kan, ingin menutupi kekurangannya aplikasi Gojek. Jadi lebih disesuaikan spesifikasi dan penampilannya dan sesuai dengan pengguna, ya. Mempermudah mitra driver mendapatkan orderan. Nah gitu ya. Jadi yang ngerasa dirugikan siapa? Ya kan? Sudah pasti Gojek. Ya. Kalau dibilang gua dukung, ya sebenarnya dukung nggak dukung ya. Tapi kan gini, cuman hati-hati aja, udah pasti pakai mod, dipantau lah kan gitu. Gue tuh cuman nggak pengen teman gue kenapa-napa ya, walaupun secara penggunaan mod menurut gue nggak signifikan, nggak merugikan mitra driver ya, menurut gue pribadi ya. Ya menurut mitra lain mungkin ada yang merugikan, komentar ya. Gue nggak tahu finansial apa yang merugikan teman-teman dengan kehadiran mitra yang menggunakan mod, ya kan. Kalau setahu gue yang ngerasa dirugikan udah pasti pengembang resminya Gojek gitu ya. Teman-teman gue banyak yang gue lihat ya, kita kan orang teman-teman gosen di luar sini kan kita bilang teman-teman semua ya kan. Kalau ketemu
ada yang pakai mod udah kayak biasa aja ngelihatnya, jujur aja kayak biasa aja ya. Dia ambil paket, kirim paket, selesaiin orderan sama ya. Dia cuman pengen gampang aja cari orderan, nggak susah gitu cari orderannya ya kan. Balik lagi ke Gojek, gimana caranya pemberian orderan merata ya. Kenapa ada mod ya, jawab sendiri Gojek ya kan. Rata nggak ngasih orderannya ke teman-teman? Ada nggak yang tiba-tiba nggak dapet selama beberapa hari? Kan banyak di komentar gue, banyak nih nggak dapet beberapa hari ya. Gimana rasanya kalau dia pengen dapat orderan udah berapa lama, berhari-hari nggak dapat orderan? Apa yang dilakukan untuk mempermudah? Bisa ambil cara instan nggak dia untuk ngambil mod? Bisa kan ya, karena nggak tahu gimana caranya untuk dapetin orderan. Guys, ini udah mulai gelap ya. Mau yang pakai mod nggak pakai mod ya, hati-hati ya. Kalau bisa kembali ke jalan yang benar. itu kata Gojek. kata Gojek ya. Kalau kata gue sih ya aman aja lah kalau gue ya, gak ada masalah ya. Itu cara lu cari rezeki, cara gua cari rezeki, cara teman-teman yang lain di GoSensemD atau teman-teman di GoRidehailing cari rezeki ya. Semua cari rezeki, yang penting ambil paketnya, selesaiin paketnya ya. Itu lebih penting ya. Amanah ya, jangan kita berubah jadi oknum atau merugikan orang lain. Kalau merugikan Gojek gimana? Jangan juga, kasihan ya. Jangan lu bikin mod APK GoPay. Oke, ketemu lagi dengan gua Arfan Jamal. Udah malam, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya, jangan lupa like guys, like-nya kurang nih. Aduh, like. Oke, ketemu lagi dengan gua Arfan Jamal di konten berikutnya. Udah malam, udah gelap nih. Sampai ketemu lagi.